Presiden Prabowo sudah menembakkan peluru tanda perang melawan koruptor segera dimulai. Boy diduga mengendalikan para pejabat yang kini mendekam di tahanan. Siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Di era Presiden Prabowo berhasil menangkap dua bos besar koruptor. Balik lagi di channel gua, Mr. Kutil. Di video kali ini kita bakal mereaksi sebuah video dari channelnya IPedia, berita dan analisis yang berjudul Sejarah Satu Persatu Oligarki Korup Tumbang di Era Pak Prabowo. Ini baru permulaan. Dari aroma-aromanya nih kayaknya Pak Prabowo sudah siap untuk berperang melawan para koruptor-koruptor. Pada penasaran nih ya videonya? Yuk kita langsung tonton aja guys. Presiden Prabowo sudah menembakkan peluru tanda perang melawan koruptor segera dimulai. Wah. 3 minggu lalu saat saya membuat konten berjudul Operasi Oligarki Presiden Prabowo, banyak yang tidak percaya. Kaum pesimis itu lancang berkomentar kalau ucapan dan ancaman Prabowo hanyalah pemanis bibir belaka. Oke, no problem. Banyak yang nggak percaya Barangkali nih ya. mereka sudah bosan dengan janji-janji pemberantasan korupsi rejim-rejim sebelumnya. Berkoar-koar anti korupsi, tapi faktanya justru merajalela dari pusat sampai ke level desa. Namun sepertinya era berkoar-koar tanpa bukti nyata itu sudah berakhir. Di rejim Prabowo kita merasakan langsung bagaimana bohir-bohir besar mulai tumbang satu persatu. Iya nih. Menariknya, hampir di semua pidato Prabowo sejak dilantik sampai dengan 100 hari kerja, ia tak bosan-bosannya memperingatkan agar para tikus berdasi ini segera bertobat dan mengembalikan uang negara yang sudah mereka curi. 100 hari pertama, ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, Waduh. siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Waduh, keren banget. Prabowo bahkan berhati lunak dengan mengatakan jika para penggarong uang rakyat itu malu untuk mengembalikan uang di depan publik, silakan menemui dirinya secara diam-diam di Wisma tempat ia menginap. Mirisnya peringatan Prabowo ini bagai angin lalu saja. Kabarnya tak ada pencuri yang mengakui kejahatannya, apalagi mengembalikan hasil curian meski itu dilakukan secara diam-diam. Presiden pun murka. Siapa yang berani di buku coba? hitam catatan korupsinya berjejer ribuan koruptor dari kelas teri sampai kelas kakap. Kemarahan Presiden bertambah saat merasakan langsung betapa susahnya hidup jutaan rakyat kecil yang terus miskin dan menderita. Untuk dapat makan sehari saja susahnya minta ampun. Apalagi mau bayar BPJS, bayar uang sekolah, bangun rumah, hingga angsuran pinjaman online. Wah, Hasil, ini yang merajalela tahun nih ya. 2024, 18 juta orang terjerat pinjaman online. Wow. Data ini terus naik signifikan setiap tahunnya hingga total aliran dana pinjol tembus 74,48 triliun. Coba kamu bayangkan saat rakyat susah mencari makan, bahkan gajian sebulannya hanya cukup membayar pinjaman online, para tikus berdasi menari di atas kemewahan. Bagi Presiden Prabowo, situasi ini membahayakan keberlangsungan negara. Indonesia gelap ada benarnya. Namun jika Presiden sebagai pemimpin tertinggi tidak bergerak untuk menyalakan lilin, kegelapan akan makin pekat menelan Indonesia. Setuju banget nih ya. Lilin kecil Presiden Prabowo mulai menyala, membentuk kobaran api raksasa. Mulai dari Kabinet Merah Putih, ia selalu membangun optimisme dan semangat kerja hingga perintah tegas ke Kejaksaan, KPK, dan polisi
untuk membakar markas para pencuri dan menangkap bos besarnya. Bos besar itu adalah pengusaha-pengusaha gelap yang selama ini bersembunyi dan bercokol di lembaga negara. Mereka sudah lama mengendalikan sistem agar aksi pencurian mereka tidak terlacak. Para bos ini mampu mengendalikan sistem dan menyogok para pejabat. Ini bukan bombastis, tapi coba kamu baca baik-baik apa yang terjadi dalam kasus mega korupsi Pertamina sekarang ini. Korupsi di sektor minyak menyebabkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia, diperkirakan mencapai 1 kuadriliun dalam 5 tahun. 1 kuadriliun adalah 1.000 triliun. Tindakan ini sangat sistematis dan merugikan ekonomi negara. Korupsi ini mencakup praktek tender curang, markup biaya impor, serta manipulasi kualitas bahan bakar atau yang dikenal dengan bensin oplosan. Produksi minyak dalam negeri sengaja diturunkan untuk meningkatkan ketergantungan pada impor, sehingga memudahkan mereka untuk korupsi berjemaah. Tak hanya itu, proses penunjukan vendor untuk impor seringkali dilakukan tanpa tender, menciptakan peluang bagi pejabat korup untuk mengambil keuntungan. Selain harga minyak yang dimanipulasi, ongkos kirim juga mengalami markup yang sangat signifikan. Korupsi jenis ini sangat sistematis, mulai dari hulu ke hilir, mulai dari minyak mentah sampai ke minyak yang tersebar di pasaran. Iya lagi. Itulah sebabnya negara tekor hingga 1.000 triliun selama 5 tahun. Hingga Wah, kini nggak kebayang, tercatat guys, 12 direktur 1.000 Pertamina sudah menjadi tersangka. Namun yang paling mengejutkan adalah penetapan tersangka anak Raja Minyak Indonesia, Rija Chalit, bernama Keri Ardianto Rija. Buntut kasus ini, rumah Rija Chalit digeledah tim gabungan dari Kejaksaan Agung pekan lalu. Rija adalah bohir besar, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Jika sebelumnya ia selalu lolos, khususnya dalam kasus Petral, di rejim Prabowo ini ia tak banyak berkutik. Nama lain yang lebih mengejutkan lagi adalah Garibaldi Thohir alias Boy Thohir. Boy juga salah satu orang terkaya di Indonesia. Ia diduga kuat terseret dalam pusaran korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Patraniaga yang kini tengah diusut Kejaksaan Agung. Boy diduga mengendalikan para pejabat yang kini mendekam di tahanan. Boy diduga mengatur 6 pejabat Pertamina yang bertugas menangani masalah impor minyak. Mereka adalah Rifa Siahan, Yoki Firnandi, Maya Kusmaya, Sani Dinar Saifuddin, Edward Korne, dan Agus Purwono. Boy Thohir merupakan kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir, seorang pengusaha tambang batu bara dengan grup perusahaan di bawah bendera Adaro Energi. Jika terbukti Boy juga terlibat dalam kasus mega korupsi ini, maka tercatat dalam sejarah bahwa di era Presiden Prabowo berhasil menangkap 2 bos besar koruptor. Satu hal yang pasti, saat perang semesta melawan koruptor ini dilancarkan Presiden Prabowo, tentu akan menggoyangkan dinamika politik dalam negeri. Apalagi kekuatan uang para bohir ini bisa melakukan apa saja untuk menghancurkan Prabowo. Namun yang pasti Pak Prabowo sudah menembakkan peluru yang berarti perang dimulai. Wow, sangat menegangkan banget ya, khususnya bagi Pak Prabowo nih guys. Karena para petinggi-petinggi ini atau bos-bos besar ini dia bisa menggerakkan siapapun dengan uang. Semoga ya rakyat semuanya bisa berpihak kepada Pak Prabowo. Semoga juga Pak Prabowo juga bisa menjadikan negara Indonesia ini bersih dari para koruptor-koruptor ini, supaya bisa jadi negara yang berhasil. Nah sekarang gue pengen denger nih, menurut pendapat kalian
kalian mengenai video barusan kira-kira seperti apa nih? Dan apa harapan kalian untuk negara ini supaya bisa cepet terselesaikan yang namanya koruptor-koruptor ini guys? Gue pengen denger nih, bisa langsung di komen aja di bawah sini ya. Dan jangan lupa juga untuk video barusan, linknya gue taruh di deskripsi bawah. Klik link tersebut, sama-sama kita support channel IPedia Dots Berita Analisis. Jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan juga subscribe di bawah guys. Thank you. Damn.